Saudara, depresi dirasakan seorang anak di kota Cirebon, Jawa Barat. Di usianya yang terlampau muda, hari-harinya dipenuhi oleh amarah dan tangisan. Dikenal sebagai anak yang baik dan rajin, perilakunya kini berubah menjadi sering mengamuk usai sang ibu menjual handphonenya. Namun apa yang dialami bocah berinisial A itu jauh dari kata sederhana. Ada kesedihan, beratnya beban menjadi orang tua, hingga impitan ekonomi di balik kisah yang menyayat hati ini. Dan inilah saudara kondisi bocah malang itu. Ia terlihat histeris dan terus meronta-ronta. Sang ibu dibantu dengan keluarga lainnya harus menenangkan anak berinisial A agar tidak membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Kondisi ini sudah dialami sang anak lebih dari setengah tahun lamanya. Karena sering mengamuk, pihak keluarga memutuskan agar anak tak lagi masuk sekolah. Masa-masa kelam tak hanya dirasakan sang anak tapi juga sang ibu, Siti Anita. Perempuan berusia 38 tahun itu menyesal telah menjual handphone anaknya. Namun Anita terpaksa mengambil langkah berat itu untuk bisa makan sehari-hari. Anita tak memiliki pemasukan untuk memenuhi kebutuhan ketiga anaknya. Tak ada nafkah selama 8 bulan dari suaminya yang kini sedang bekerja sebagai kuli bangunan di luar kota. Bukan hanya Anita beserta anak-anaknya yang tinggal di rumah mungil di Kecamatan Kesambi, tapi ada 2 keluarga lainnya. Bila waktu bisa diputar, Anita mengungkapkan dirinya tak akan menjual ponsel anaknya meski telah mendapatkan izin dari sang anak. Itu kan saya bingung ya keadaan, saya nggak kerja, saya nggak jualan ya. Terus suami juga waktu itu keadaan 8 bulan nggak ngasih nafkah gitu loh Mas. Jadi saya bingung, ada barang itu ya saya jual buat makan sehari-hari kayak gitu. Iya mungkin itu barang yang dia senang gitu kan ya. Hasil nabung sendiri, jadi payah sendiri, saya pinjam kan, tapi saya izin Mas, saya izin, nggak asal saya jual, saya izin. Mama pinjam ya, nanti mama balikin, kalau punya uang mama belikan lagi. Dia boleh, Pak boleh, tapi ya itu di saat itu yang sering mengalamin kayak gitu. Saat ini sang anak tak lagi masuk sekolah. Terakhir, anak ini bersekolah pada Oktober 2023, di mana saat itu ia baru saja naik ke kelas 6 SD. Meski demikian, pihak sekolah selalu memantau perkembangan anak. Pihak sekolah datang ke rumah sang anak, juga berkonsultasi dengan puskesmas serta dinas kesehatan untuk pemulihan kondisi. Selain itu, pihak sekolah mendukung sang ibu untuk menangani A, di mana anak ini sendiri masih terdaftar di data pokok pendidikan lengkap dengan rapot serta catatan akademiknya. Sekarang kondisi psikologis sang anak menjadi fokus penanganan. Dari sekolah juga kalau misalnya ada yang hal-hal penting tetap menyampaikan, tidak serta-merta nggak berangkat terus dikeluarkan, tidak. Jadi masih tetap menjadi murid kami, siswa kami gitu. Karena kasihan kan dia masa depannya udah masih panjang, anak-anak kemudian juga udah kelas 6 gitu, kasihan kalau putus sekolah di kelas 6. Jadi kami di itu terus mensupport gitu. Kalau misalnya ada buku-buku yang memang dibutuhkan, kami kasih gitu, tetap ke rumahnya. Dukungan banyak datang dari berbagai pihak. Warga di sekitar rumah ini menaruh perhatian lebih. Sejumlah tetangga pernah memberi hadiah sepeda untuk si anak. Sepeda itu dibeli dari hasil patungan swadaya warga di sekitar kediaman. Kasus ini sampai menjadi perhatian Presiden Joko Widodo pada hari Senin kemarin. Selain melihat kondisi langsung anak, staf kepresidenan Puput Haryadi juga menyampaikan bantuan dari Presiden berupa biaya pendidikan hingga lulus nanti, serta 2 orang adiknya yang juga mendapatkan program bantuan untuk bisa menyelesaikan pendidikan. Bermanfaat dan digunakan dengan baik anggaran yang telah diberikan dari Bapak Presiden, bantuan yang diberikan Presiden. Penggunaan tersebut tetap sepengetahuan dari orang tua dan didampingi oleh Dinas Pendidikan karena peruntukan untuk biaya pendidikan. Bantuan tersebut terdiri dari biaya pendidikan dan peralatan sekolah. Bocah yang depresi kini kondisinya mulai membaik.
Anak berusia 13 tahun itu perlahan bisa berani keluar rumah dan bermain bersama dengan anak-anak lainnya. Banyak hal dapat memicu anak menjadi depresi dan penting bagi orang tua untuk melihat gejala-gejala yang mengarah ke depresi dalam perilaku sehari-hari, seperti mudah cemas, marah, serta meledak-ledak. Pola asuh yang diterapkan perlu disesuaikan dengan kepribadian sang anak.